Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat iman, ikhwatal iman rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita pada pertemuan kali ini sampai pada hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat ini cukup panjang, mudah-mudahan cukup juga untuk bisa menemani kita berbuka di bulan Ramadan insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita akan pelan-pelan pahami bersama hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian dari sahabat Nabi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, itu sosok yang benar, jujur dan dibenarkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nah, ini agak sedikit berat nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, butuh fokus untuk kita memahami bersama. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, 40 yauman, selama 40 hari nutfah ya. Selama 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Apa nutfah? Artinya adalah air mani, nutfah. Jadi ini berbicara juga beririsan nanti dengan ilmu pengetahuan ya. Rasul menyebutkan di sini bahwa penciptaan manusia itu dikumpulkan dalam perut ibunya itu di 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, bentuk air mani selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah, menjadi segumpal. Alaqah itu yang menempel ya, segumpal darah. Mithla dzalik, seperti itu juga, artinya sama hitungannya di yang pertama, yaitu arba'ina yauman. Di 40 hari yang kedua itu berupa alaqah, yaitu segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian diteruskan oleh Nabi, yakunu mudghah, menjadi segumpal mudghah, segumpal daging, mithla dzalik, seperti itu juga 40 hari lagi
Ya, di 40 hari lagi yang ketiga ini berupa mudghah, segumpal daging. Segumpal daging. Ya. 40 hari pertama berupa nutfah, air mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah atau alaqah, dan 40 hari ketiga berupa mudghah, yaitu segumpal daging. Jadi kalau dijumlahkan berapa itu? 40, 120 hari. Ya, 120 hari. Thumma, kata Rasulullah SAW, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepadanya, kepada segumpal daging tadi, al-malak, yaitu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan di dalamnya, dalam segumpal daging itu ruh, yaitu ruh. Jadi di usia 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, membawa ruh dimasukkan ke dalam janin, ya, yang masih 120 hari dalam masih berbentuk apa itu daging, ya, segumpal daging. Fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat, dan kemudian jadi perintahkan dengan 4 kalimat, bi arba'i kalimat. Apa 4 kalimat ini? Dicatat di sana, bikatmi rizqihi, dituliskan, disuratkan, ya, yaitu rizkinya, ditetapkan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, basyaqiyun aw sa'idun, apakah dia itu syaqiyun, menderita, susah, atau sa'idun, bahagia. Artinya, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencatatkan, menetapkan apa tadi, rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, dia nanti menderita atau bahagia, itu ketika di usia berapa tadi? 120 hari. Yang mana sebenarnya ini juga sudah sebelumnya sudah Allah tahu, sudah Allah tetapkan pula seluruh makhluk secara keseluruhan, takdir seluruh makhluk, ya, itu sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis semua takdir-takdir lengkap dan detail. Kemudian di periode yang kedua ini, ketika dalam janin, ya, Allah menetapkan kembali, ya, dari takdir yang tadi, yang pertama tadi, sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah juga menuliskan kembali rizkinya, ajalnya, rizkinya berapa sampai dia selama dia hidup, kemudian matinya, ajalnya sampai usia berapa, di hari apa, jam berapa, semua wasilahnya seperti apa. Wa amalihi, amal perbuatannya, baik amal perbuatannya membuat dia jadi bahagia atau menderita di dunia, di akhirat, itu semua sudah lengkap tertulis, ya, tercatat di sana. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum. Jadi Rasulullah sampai bersumpah di sini, ya. Fa wallahi, demi Allah. Allah itu artinya di situ demi Allah. Harful qasam, ya. Wow, harful qasam. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ya, melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu, sehingga antara dia dengan surga, wa bainaha illa dhira', hanya sehasta.
Ketika ada seseorang, kata Nabi, ya, yang melakukan perbuatan ahli surga, melakukan amalan-amalan ahli surga, sampai jarak dia dengan surga itu dekat sekali. Illa dira', sampai 1 dira'. Dira' itu antara siku sampai ujung ini, ujung jari. Ini dira', dari sini sampai sini. Saking dekatnya. Secara dohir mungkin, wah ini udah ahli surga banget ya. Amalnya sudah, Masya Allah ya. Dia melakukan amal-amal perbuatan ahli surga. Illa dira'. Lalu apa? Fayasbiku alaihil kitab. Tapi apa? Yasbiku. Takdir berkata lain. Ketentuan telah mendahuluinya. Fayasbiku alaihil kitab. Apa ketentuan yang mendahulunya? Faya'malu bi'amali ahli nar. Dia melakukan perbuatan ahli nar, ahli neraka. Fayadkhuluha, na'udzubillah. Sehingga dia apa? Dan dia masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Jarak dia dengan surga sudah sangat dekat. Dia pelaku perbuatan ahli surga. Amal-amalnya ahli surga semua. Tetapi karena memang sudah tersurat, tercatat bahwa dia di situ adalah melakukan perbuatan ahli neraka di akhirnya, sampai membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Berikutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Dan sesungguhnya salah satu di antara kalian melakukan perbuatan bi'amali ahli nar, melakukan perbuatan ahli neraka, pelaku maksiat, pelaku dosa dia. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dirinya dengan neraka itu sangat dekat, sedekat ini. Dhira'. Sama seperti tadi ya. Dekat sekali. Secara luar mungkin, wah ini ahli neraka. Karena melakukan perbuatan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu sangat dekat sekali. Na'udzubillah. Fayasbiku alaihil kitab. Tetapi ketentuan telah mendahulinya. Suratan takdir berkata lain. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia ternyata melakukan perbuatan ahlil jannah, melakukan amal ahlil jannah. Fayadkhuluha. Pada akhirnya apa? Sampai membuat dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, hadirin hadirat ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Sedemikian Rasulullah membuat kabar seperti ini, membuat kita jadi semakin husnuzon bahwa secara dohir kita tidak bisa menghukumi secara dohir saja, ya, secara dohir saja. Disebutkan di sini orang yang melakukan, seorang pendosa melakukan amal ahli neraka, tetapi ketika memang sudah ditakdirkan oleh Allah dia memang ahli surga, sehingga di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia masuk. Artinya saya ulangi, seorang pendosa, pelaku maksiat, tetapi di akhir hayatnya dia bertobat, dia melakukan kebajikan, dia menyesal sampai membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tadi sebelumnya disebutkan orang yang awalnya adalah orang soleh, pelaku amal kebajikan, ya, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, melakukan perbuatan ahli surga, tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi apa yang terjadi? Di akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam nerakanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi ya, yang lain menyebutkan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu adalah apa? Dilihat dari akhirnya. Makanya kita tuh nggak bisa menghukumi seseorang ketika melakukan dosa. Ini ahli neraka, udah pasti neraka. Nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Nah, ini contohnya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditentukan, ya, di rezekinya, ajalnya, segala macam, ya.
segala macam, bahagia, menderita, ahli surga, neraka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau gitu berarti gimana? Kalau ada orang yang mengatakan, misalkan para pecundang, penjahat, saya begini ini karena sudah ditakdirkan Allah. Ini juga nggak benar juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menghukumi, ya kan ada qada dan qadar ya. Qadar ya. Qada itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Bi ilmihil qadim, dengan ilmunya yang dulu. Ya. Itu qada. Ketika sudah terjadi, maka itu takdir. Ada yang mengatakan ulama sebaliknya begitu. Jadi kita tidak tahu qada kita pada akhir nanti, takdir kita di akhir kita seperti apa. Dan kita tuh berikhtiar supaya takdir kita itu terjadi takdir yang baik gitu. Tidak boleh kita berhujah, saya begini, saya nggak sholat, saya ini nggak zakat, segala macam, nggak puasa. Ini sudah takdir Allah. Ya keliru itu. Itu sama aja itu mengkambing hitamkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai guidance, sebagai petunjuk agar kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita punya akal untuk memilih itu. Allah berikan kekuatan untuk melangkahkan kaki, menggerakkan tangan untuk melakukan ibadah, mengangkat tangan, mengucap zikir. Sudah. Pada akhirnya kita disuruh memilih. Syakirun aw sa'idun, pengen hidup bahagia apa hidup menderita di akhirat, tinggal pilih. Kalau ingin ahli surga, lakukan kebajikan, neraka ya maksiat, tinggal pilih. Dan pada akhirnya kita sendiri yang menentukan apakah menjadi ahli surga atau ahli neraka. Kita tidak tahu apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh berhujah dengan takdir kemudian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi. Ya. Nah, banyak terjadi orang yang meyakini begitu. Kita tuh nggak punya daya upaya, kita tuh nggak bisa memilih. Enggak, kita punya pilihan. Kita diberikan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, tapi kita yang memilih untuk dipakai untuk melakukan amal kebajikan atau amal maksiat, sehingga membuat kita jadi dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa sekali hadis kali ini, hadis yang keempat ini. Yang pertama tadi menceritakan tentang proses penciptaan manusia ya, bahwasanya selama 40 hari ya di dalam bentuk nutfah, yaitu air mani, 40 hari berikutnya dalam bentuk gumpalan darah, segumpal darah, 40 hari berikutnya berbentuk segumpal daging, dan Allah kirimkan ruh, ditiupkan ruh di sana. Artinya dulu 14 abad yang lalu belum ada teknologi, ya, belum ada mendeteksi bahwa di usia 120 hari itu sudah ada ruh. Itu kan diketahui di era modern. Ya, di era modern, oh ternyata ya 120 hari itu kan kurang lebih berarti sekitar 4 bulan ya Bapak Ibu sekalian. Di usia 4 bulan itulah sudah ada ruh dalam janin. Sehingga ulama juga ada hukum terkait dengan aborsi. Sepakat semua ulama mengatakan haram hukumnya mengaborsi ketika janin sudah ada ruh. Adapun kalau sebelum ada ruh ada ikhtilaf di kalangan ulama. Dan jelas tetap ini berbagian dari kriminalitas ya, aborsi, naudzubillah. Tapi kan terkadang ada tindakan-tindakan yang harus memang secara medis ini harus dihentikan karena membahayakan ibunya dan sebagainya. Tapi terjadi perbedaan ulama ya terkait dengan hukum aborsi, yaitu sebelum ditiupkan ruh. Tapi ketika sudah ditiupkan ruh, sepakat ulama mengatakan haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita mendapatkan ilmu dan berikhtiar untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.